Sehubungan dengan serial Mak Lampir yang karena diupload pada waktu berbeda-beda, dan ini membuat cara menonton jadi tidak berurutan. Maka untuk memudahkan pemirsa, kami buatkan kompilasi dari kisah tersebut berjudul Dari Marapi ke Merapi, kompilasi Mak Lampir episode kedua, yang mengisahkan tentang Mak Lampir yang berasal dari Sumatera pindah ke Jawa. Dengan demikian, pemirsa bisa menikmati secara utuh. Semoga konten kompilasi kedua dari narasi artis ini bisa menghadirkan hiburan dan bahkan membahagiakan Anda. Selamat menyaksikan. Ayo, katanya kau mau ambil nyawaku. Ambillah. Tidak, aku tidak mau ambil nyawamu. Tapi apa? Tapi aku justru menantikan kedatanganmu. Kedatanganku? Ya, melihat jurus-jurus ilmu kanuraganmu tadi, aku percaya kau adalah titisan dari Mbak Ayuku, Serintil. Benarkah? Lalu bagaimana kau tahu kedatanganku? Tiba-tiba terdengar suara yang tidak lain adalah Sang Batara Kala. Ya, akulah yang memberitahu Dedeng Alas Kobar. Inilah Lampir. Dia membutuhkan bantuanmu. Perlakukanlah dia seperti perlakuanmu kepada Serintil. Sendika dawuh Sang Batara Kala, hamba akan melaksanakan perintah. Bagus, kau bantu Lampir. Dari Marapi ke Merapi, kompilasi Mak Lampir episode kedua. Tiba-tiba Datuk Panglima Kumbang berubah wujudnya sebagai lelaki yang sudah tua, kendati badannya masih nampak gagah. Lelaki tua, aku juga tidak mau jadi kekasihmu. Alangkah terkejutnya Datuk Panglima Kumbang ketika dia tahu ada perubahan pada dirinya, terutama di bagian wajah. Wajahnya yang semula mulus dan tampan sekarang berubah. Kumis dan jenggotnya tumbuh subur, maka wajahnya tampak agak seram, menggantikan wajah tampannya. Mak Lampir, cepat kembalikan wajahku seperti semula. Tidak sudi. Apa peduliku padamu, Kau telah menghina dan mencampakkan cintaku. Itulah pembalasanku. Cepat Mak Lampir, ayo kembalikan wujudku. Jangan sampai aku marah. Kalau kau mau marah, silahkan marah. Yang pasti, aku tidak mau mengembalikan wujudmu. Titik. Tiba-tiba Panglima Kumbang tampak berkelebat cepat, mengayunkan tongkatnya mengarah ke kepala Mak Lampir. Gadis cantik yang sekarang berganti wujud menjadi seorang nenek tua, serta menyeramkan, namun mempunyai kesaktian yang luar biasa itu. Dengan tenang mengayunkan tongkat tengkoraknya, menyongsong serangan Panglima Kumbang. Kedua tongkat yang dilambari tenaga dalam masing-masing beradu di udara, menimbulkan bunyi derak yang cukup keras.
Pada benturan kedahsyatan ilmu dan kekuatan ini, tampak Panglima Kumbang terhuyung-huyung mundur 3 langkah. Sedangkan Mak Lampir sambil tertawa terkekeh-kekeh seakan mengejek lelaki yang pernah dicintainya itu. Ayo, hanya sebegitukah ilmu yang kau miliki, Kumbang tua? Merasa dihina, Panglima Kumbang meningkatkan serangannya. Sebagai lelaki mendapat hinaan yang sangat merendahkan martabatnya, dia benar-benar marah. Sehingga pertarungan itu menjadi semakin seru. Setelah berjalan beberapa jurus lamanya, tampaklah perimbangan ilmu mereka. Mak Lampir yang memang sakti mandraguna berada beberapa trap di atas Panglima Kumbang. Tapi karena amarah yang sudah memuncak, maka Panglima Kumbang tidak berpikir jernih lagi. Dia berniat mengadu nyawa dengan mengeterapkan ajian pamungkasnya akan menyerang perempuan tua yang dulu pernah menjadi kekasihnya itu. Melihat gelagat saat Kumbang melakukan kuda-kuda, mempersiapkan ajian pamungkasnya, Mak Lampir menghardiknya. Hai, Kumbang tua, tidak tahu diri. Belum lama kau mati dan aku menghidupimu. Sekarang kau mau cari mampus lagi? Sudah, jangan banyak cakap. Ayo, cepat pilih. Kau mau merubah kembali wajahku, atau aku akan membunuhmu? Kau akan membunuhku? Aku tetap tidak mau merubahmu. Baiklah, kita adu kekuatan. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Dan yang kalah harus mau jadi pembantunya. Tidak. Siapa sudi jadi pembantu? Aku lebih baik bertarung sampai mati daripada menjadi pembantumu. Baik, ayo, keluarkan seluruh kesaktianmu, Kumbang tua. Datuk Panglima Kumbang semakin marah mendengar ocehan Mak Lampir yang sangat merendahkannya itu. Maka tanpa ragu lagi, dia mengeterapkan ajian pamungkasnya yang dilambari dengan tenaga dalamnya yang sedang bergolak. Dia sudah tidak memikirkan lagi apa akibatnya nanti bila Mak Lampir menyongsongnya dengan ilmu pamungkas juga. Tentu akibatnya akan sama seperti kejadian saat dia bertarung dengan nenek serintil, yaitu Panglima Kumbang tewas. Pada detik-detik akhir yang menegangkan, dikala Datuk Panglima Kumbang bersiap-siap menyerang Mak Lampir, ketika lelaki tua gagah ini sudah siap melontarkan ilmu pamungkasnya dengan niat mengadu nyawa, tiba-tiba tampak bayangan berkelebat bagai kilat yang menyambar tubuh Panglima Kumbang, lalu melenting menjauh dan menghilang di kejauhan. Sesaat kemudian Mak Lampir baru menyadari kalau lawannya telah diselamatkan seseorang yang sepintas terlihat memakai sorban di kepalanya dan berjubah abu-abu. Tentu dia seorang yang sakti mandraguna yang bisa melakukan hal itu. Memang yang melakukannya adalah Datuk Larang Tapa, seorang datuk sakti, kakak seperguruan Datuk Branjang Abilasa. Beberapa saat setelah jauh dan dirasa sudah aman, mereka berhenti dari pelarian itu. Datuk Panglima Kumbang langsung bertanya, "Mak dan Datuk Larang Tapa, kenapa aku dibawa lari seperti ini? Aku hendak menuntut balas atas kematian ayahanda."
Kau yakin bisa memenangi pertarungan itu? Ya, walau tidak bisa menang, tekadku sudah bulat. Kalau perlu sampai mati pun akan kulakukan. Nah, itu namanya kurang bijaksana. Seolah sengaja bunuh diri jika kau memaksakan hal itu. Lebih baik kita berusaha cari jalan lain. Jalan lain bagaimana? Datuk Larang Tapa lalu berkata bahwa diam-diam dia mengawati melalui ilmu rajah buminya siapa sesungguhnya mak lampir itu. Dia tahu gadis yang ditolong dan diangkat menjadi murid nenek Serintil, yang kemudian bahkan sukma gurunya itu manunggal sama mak lampir dengan ilmunya yang memang sudah dikuasainya. Memang sesungguhnya nenek Serintil yang berasal dari Jawa itu adalah manusia setengah setan. Nah, untuk menandinginya, aku punya sobat di Jawa. Apakah dia sakti mandraguna, Mak Dang? Ya, dia sakti dan ilmunya aneh-aneh. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri. Aku hendak memanggilnya. Dengan sikap khidmat dan merapalkan ajian pameling, mulut datuk itu terlihat komat kamit dalam beberapa saat. Tiba-tiba muncul sesosok orang dengan pakaian bernuansa merah. Wajahnya bisa dibilang aneh atau lucu. Konon katanya orang bernama Kalakondang ini merupakan keturunan jin sakti. Beberapa saat kemudian, sambil menghormat dia berkata, Sobatku Datuk Larang Tapa, memanggilku tentu ada sesuatu yang penting. Betul, Kalakondang. Aku sangat membutuhkanmu. Lalu serba singkat Larang Tapa mengatakan tentang hal yang terjadi pada adik seperguruannya yang tewas di tangan mak lampir, dan juga yang dialami oleh Datuk Panglima Kumbang. Ya, aku mengerti, aku paham. Ya, rupanya Serintil yang dulu jadi buronan golongan putih dan para kiai di Jawa ada di balik kejadian ini semua. Sejak dulu, Serintil si nenek peyot muka codot itu adalah musuh bebuyutanku. Pada malam ini tampak di kediaman Datuk Larang Tapa berkumpul sekelompok pendekar sakti. Dalam pertemuan itu direncanakan besok siang mereka akan menyerbu mak lampir. Datuk Larang Tapa dan Datuk Panglima Kumbang yang mendapat dukungan 4 datuk pemuka adat. Mereka bersiap menghadapi dan berharap bisa menangkap mak lampir, menawan dan menuntut atas kejahatannya, serta memberikan hukuman. Kita harus menghentikan ulah mak lampir, karena di dalam dirinya terdapat sukma nenek Serintil yang jahat. Dia telah membunuh ayah Panglima Kumbang dan menyihir Datuk Panglima Kumbang sehingga wujudnya seperti itu. Saya khawatir mak lampir akan membuat kejahatan-kejahatan lainnya. Betul, kita tidak boleh membiarkan dia berbuat sesuka hati. Kini saatnya kita memberikan hukuman yang pantas untuk nenek itu. Bagaimana menurut pendapat Andika semua? Kami siap bertarung. Besok siangnya, terlihat kelompok pendekar ini meninggalkan kediaman Datuk Larang Tapa dengan tekad yang bulat. Mereka memasuki hutan lebat yang tampak angker. Di antara kerumbul pepohonan yang besar-besar, terdapat sebuah bangunan tua berdiri kokoh. Itulah rumah peninggalan nenek Serintil.
Gemerisik dedaunan tertiup angin, dan gesekan pohon-pohon besar menambahkan kesan mencekam. Benar saja, ketika mereka sampai di depan rumah itu, Mak Lampir terlihat berdiri sambil memegangi tongkat tengkoraknya. Dia seperti telah mengetahui kehadiran para pendekar dan menghadangnya di pelataran rumah. Rupanya ada rombongan tamu yang mengunjungiku. Lampir, titisan serintil nenek Peyot muka codot. Ayo, menyerahlah. Hari ini kau akan ditangkap dan mendapat penghukuman dari para datuk atas kejahatanmu. Ditangkap? Coba saja. Kalian pendekar-pendekar bodoh. Apa bisa menangkapku? Tak lama kemudian, pertarungan adu kesaktian pun terjadi. Ilmu hitam Mak Lampir melawan kekuatan para pendekar. Suara mantra, pukulan dan jeritan memompa semangat mengisi udara, menciptakan pertunjukan dahsyat pertarungan adu kesaktian tingkat tinggi. Hei Lampir, menyerahlah. Kau menjadi tawanan kami. Kau benar-benar berotak kalau kondangku. Menghadapi keroyokan Datuk Larang Tapa, Panglima Kumbang, dan para datuk lainnya serta pukulan-pukulan maut kala kondang, Mak Lampir benar-benar kerepotan. Serangan beruntun orang-orang sakti itu membuat Mak Lampir menghindar dan lari pontang-panting. Nenek Peyot muka codot. Lampir, ayo menyerahlah. Tidak semudah itu, tua bangka ompong. Meski kerepotan, Mak Lampir tetap gigih melawan dan tetap bisa menghindar dari serangan-serangan lawan, dan bahkan balik melontarkan pukulan-pukulan saktinya. Dalam puncak pertarungan, Mak Lampir yang semakin repot menghadapi serangan kala kondang dan pendekar lainnya, salah perhitungan sedikit saja tentu akan berakibat buruk. Kedudukan Mak Lampir benar-benar sangat terjepit dan berbahaya. Tapi tiba-tiba terdengar suara tertawa yang menyeramkan. Siapa kau? Saat berikutnya, tampak kepulan asap tebal menyelimuti tempat itu. Mak Lampir berhasil melarikan diri menghilang dalam kepulan asap hitam tebal itu. Dia menghilang dari pandangan para pendekar. Nenek Peyot muka codot kabur. Kita belum berhasil menangkapnya. Kita tidak boleh menyerah, sobat. Kita akan mencarinya sampai ke ujung dunia. Ilmu pedut kelam, berupa awan hitam pekat batara kala,
berhasil menyelamatkan Mak Lampir dari keroyokan Datuk Larang Tapa dan para pendekar. Kini mereka berada di puncak Gunung Marapi, Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Di puncak Marapi inilah Batara Kala membawa Mak Lampir ke tempat asalnya untuk menyelamatkannya dari kejaran Kalakondang dan pendekar lainnya. Di samping menghindar dari kejaran, dia juga dilatih meningkatkan ilmu kesaktiannya. Mak Lampir dikembleng dengan ilmu-ilmu baru yang lebih dahsyat oleh Batara Kala. Lampir, aku mengajarkanmu ilmu-ilmu baru yang membuatmu bertambah sakti. Terima kasih Sang Batara Kala atas pengajaran Paduka. Ya, termasuk ilmu pedut kelam dan beberapa lainnya. Sudah, aku sekarang akan pergi. Sementara itu di tempat Datuk Larang Tapa, ditemani Kalakondang dan Datuk Panglima Kumbang, mereka berunding untuk mencari Mak Lampir. Mereka bertiga berunding untuk mencarinya. Dari berbagai pengalaman mereka saling mengutarakan pendapat. Memang ada beberapa kemungkinan di mana Mak Lampir akan bersembunyi. Di saat itu, tiba-tiba Datuk Larang Tapa teringat sesuatu. Mengapa aku jadi pelupa begini? Pelupa bagaimana, Mangda? Aku ingat sekarang. Kalagondang, bukankah kau memiliki termin Lupian sehingga kau bisa mengetahui di mana si lampir itu berada? Baiklah, jika Datuk menginginkan demikian. Kemudian Kalakondang nampak memejamkan mata, lalu mulutnya pun berkomat kamit ketika dia menggesek-gesekkan kedua telapak tangannya. Tahu-tahu sudah menggenggam sebuah benda aneh yang bernama cermin Lupian, kaca yang bisa untuk melihat seseorang sedang apa dan di mana. Melalui kaca Lupian inilah Kalakondang mulai menyelusuri di mana keberadaan Mak Lampir. Dengan ilmunya, Kalakondang belum juga berhasil mengetahui tempat persembunyian Mak Lampir, tapi ada petunjuk tempat di mana dia bersembunyi, meski tidak begitu jelas. Yang tampak hanyalah sebuah gunung. Lalu Kalakondang menunjukkan pada Datuk Larang Tapa dan Panglima Kumbang, sebab dia belum mengerti tentang gunung itu. Aku belum tahu di mana Mak Lampir berada. Tapi dia jelas ada di sekitar gunung itu. Ayo, Mangda dan Kalakondang, kita harus segera berangkat. Aku tahu itu adalah Gunung Marapi. Pasti Mak Lampir kembali ke tempat asalnya. Mangda, ayo, kita ke sana. Aku sudah tahu tempat itu. Sejenak kemudian mereka bertiga dengan ilmu halimunannya lalu menghilang. Sementara itu, di daerah puncak Gunung Marapi, Mak Lampir sedang berlatih untuk memperdalam ilmu-ilmu baru yang beberapa waktu lalu telah diajarkan oleh Batara Kala, yang kini sudah meninggalkan Mak Lampir. Ketika dia sedang berlatih, tiba-tiba Kalakondang, Datuk Larang Tapa dan Datuk Panglima Kumbang muncul di situ. Nenek Peot muka codot. Kali ini kau tidak akan bisa kabur. Rupanya kalian datang ke sini bertiga. Apakah kalian mau cari mati, ha? Seusai berkata itu, Mak Lampir langsung melontarkan pukulan jarak jauh ke arah Kalakondang. Lelaki tua yang lucu dan ompong ini menghindar dan balas menyerang. Dan tak terhindarkan lagi,
pertarungan sengit pun terjadi. Ilmu-ilmu baru mak lampir melawan kekuatan 3 pendekar. Pertarungan berlangsung dengan sangat dahsyat. Saat berikutnya, Datuk Larang Tapa pun dengan cekatan melontarkan pukulan, serangan petir sakti. Mak lampir tidak sempat menghindar, maka ia pun menyongsongnya dengan pukulan cadas keras. Benturan pukulan dengan tenaga dalam ini menimbulkan ledakan. Kalian pikir bisa mengalahkanku dengan mudah? Jangan mimpi kalian. Mak lampir lalu meningkatkan serangan. Kali ini sasarannya adalah Datuk Panglima Kumbang. Mendapat serangan itu Panglima Kumbang terlihat kewalahan. Untung Kalagondang bertindak cepat untuk membebaskan Panglima Kumbang dari desakan mak lampir. Dia pun menghajar perempuan itu dengan senjata tongkatnya yang telah dilambarinya dengan tenaga dalam. Langsung saja serangan mak lampir ke Panglima Kumbang mengendor. Dan gempuran Kalagondang yang bertubi-tubi harus diwaspadai oleh mak lampir. Nenek Peyot muka codot, kau tidak akan lolos kali ini. Lampir, cepat, menyerahlah. Apa? Menyerah? Tua bangka ompong, aku tidak akan menyerah. Dalam keadaan diserang habis-habisan oleh Kalagondang yang cukup merepotkan, ditambah pula Datuk Larang Tapa yang bersiap-siap menyusulkan serangan pukulan petir saktinya. Mak lampir benar-benar kerepotan menghadapi serangan-serangan yang terus-menerus dari ketiga lawannya. Menyadari dirinya dalam keadaan terdesak oleh lawan, maka mak lampir lalu mengeterapkan ilmu pedut kelam yang diperolehnya dari sang Batara Kala. Mak lampir berhasil kabur lagi. Kalagondang hanya bisa menatap dengan penuh kekecewaan. Begitu pula Datuk Larang Tapa dan Datuk Panglima Kumbang. Nenek Peyot muka codot berhasil kabur lagi. Ya, kita tidak boleh kecewa. Mak lampir memang licik dan licin. Kita akan terus mencarinya. Betul, Mangda. Aku juga mendukung. Betul. Kita harus terus mengejarnya. Tidak boleh ada kejahatan yang lolos begitu saja. Meski mak lampir berhasil melarikan diri lagi, mereka tidak patah semangat dan memutuskan untuk tetap mengejar mak lampir, perempuan setengah setan titisan nenek Serintil itu. Di tempat lain, tampak mak lampir tergesa-gesa menyelusup masuk ke dalam rumah peninggalan nenek Serintil itu. Diam-diam mak lampir menyesali diri karena ia tidak bisa mengatasi kesaktian 3 orang pengeroyoknya. Dia tersudut oleh serangan-serangan maut Kalagondang dan teman-temannya. Semula ia menyangka kedikjayaannya bisa menandingi Kalagondang, Datuk Larang Tapa, dan Panglima Kumbang. Ternyata tidak. Mak lampir terpaksa lari kalang kabut menghindari serangan dahsyat mereka. Di rumah tua itu, lalu mengambil sikap semedi. Mulut mak lampir terlihat mengatakan sesuatu. Ternyata dia sedang berbicara melalui aji pameling dengan sang Batara Kala. Ketiwasan Batara Kala. Ketiwasan bagaimana, Lampir? Nyatanya, hambamu ini tidak bisa memenangi pertarungan dengan Kalagondang, Larang Tapa, dan Kumbang. Terutama serangan-serangan si tua ompong Kalagondang.
Itu wajar, sangat wajar. Kau belum lama menerima ilmu-ilmu baru. Kau perlu melatihnya lebih giat lagi. Sedangkan mereka sudah sangat terlatih. Lalu, apakah aku harus tunduk menjadi tawanan mereka? Bukan begitu. Tentu tidak harus menyerah, tapi kita harus mencari jalan. Bagaimana kau tidak bisa lagi dikalahkan oleh mereka? Aku mohon petunjuk Paduka, Sang Batara Kala. Baiklah. Yang pertama, kau harus meninggalkan pulau Sumatera ini, dan kau harus pergi ke Jawa. Temuilah adik seperguruan Serintil, namanya Gedeng Alas Kobar. Di Pulau Jawa, Gedeng Alas Kobar? Betul, temuilah dia, lelaki adik seperguruan gurumu itu. Untuk sementara, itu dulu. Petunjuk lainnya nanti kalau kau sudah bertemu Gedeng Alas Kobar. Temui dia di kaki Gunung Merapi. Untuk sementara, kau berada dalam perlindunganku. Nah, sekarang juga berangkatlah kau. Hari itu juga Mak Lampir dengan ilmu halimunan dan Seipi Maruta melesat dan hanya sekelebat bayangan yang tampak, kemudian tidak terlihat lagi. Sementara di tempat Datuk Larang Tapa, dia sedang berbincang dengan Kalakondang, Datuk Panglima Kumbang dan Datuk Jampa. Mereka berempat sedang berupaya menerka di mana saat ini Mak Lampir berada. Setelah berbincang-bincang, Datuk Larang Tapa meminta Kalakondang untuk memakai cermin Lopian, melihat kemungkinan keberadaan Mak Lampir. Kalakondang kemudian mengeluarkan cermin Lopian, dan setelah membaca mantra, mulailah dia mencermati cermin sakti itu. Kalakondang nampak mengernyitkan dahinya, sepertinya sedang berpikir keras. Kemudian katanya, ini benar-benar di luar kebiasaan cermin Lopian. Memangnya ada apa, Kalakondang? Lihat, Datuk. Pada cermin ini tak terlihat tanda-tanda di mana si Lampir Peot itu. Yang terlihat hanya samar-samar dan tidak jelas. Datuk Larang Tapa juga melihat keadaan cermin yang hanya samar-samar itu. Kenapa bisa seperti itu, Kalakondang? Ini pasti Lampir punya ilmu sehingga cermin Lopian tidak bisa melihatnya. Atau dia mendapat bantuan dari seseorang. Karena tidak ada titik terang, maka kemudian diputuskan mereka akan tetap mencari Mak Lampir dengan cara berpencar ke beberapa arah. Kembali mengikuti Mak Lampir yang kini sudah berada di kaki Gunung Merapi di daerah Yogyakarta. Langkah Mak Lampir terhenti persis di pertigaan jalan. Arah mana yang harus ditempuh, ke kiri atau ke kanan? Mak Lampir kemudian memutuskan ke arah kanan. Ketika berjalan baru 5 langkah, tiba-tiba dari salah satu cabang pohon di tepi jalan melompat seorang lelaki sangar. Kumis dan cambangnya lebat tak terawat. Berhenti! Harta atau nyawa? Hei, perempuan tua! Jika kau sayang nyawa, serahkan hartamu. Baik, tapi sekarang aku tidak bawa harta.
Apa nyawaku juga kau minta? Bohong. Kau pasti membawa emas dan sejenisnya. Cepat serahkan. Dasar perampok dungu. Ku bilang tidak ada harta. Ya sudah. Kau memaksaku. Cepat serahkan, atau kubunuh kau. Kalau kau bisa, bunuh saja. Kemudian lelaki kasar itu benar-benar menyerang Mak Lampir. Pukulannya mengarah ke arah ulu hati. Sebuah pukulan, jika mengenai sasaran pasti berakibat parah. Mak Lampir yang memang sudah siap, menggeser badannya ke samping, sehingga serangan itu tidak mengenainya. Lalu dengan cepat Mak Lampir memukul tangan lelaki itu dengan tongkatnya. Lelaki itu kaget, tak disangkanya akan menerima pukulan tongkat. Maka biar tidak terasa sakit, disalurkannya tenaga dalam. Alangkah kagetnya lelaki ini ketika terjadi benturan. Oleh benturan itu dia dipaksa mundur selangkah. Tangannya terasa sakit, dan karena penasaran, lalu serangan selanjutnya, dia ingin meningkatkan tenaga cadangannya. Setelah mengambil sikap kuda-kuda serta menyalurkan tenaga cadangan, dan kembali ia melontarkan pukulan kedua, maka terjadilah benturan. Justru kali ini dia terpental 3 langkah ke belakang, sedang Mak Lampir tetap kokoh berdiri. Ayo, katanya kau mau ambil nyawaku. Ambillah. Tidak. Aku tidak mau ambil nyawamu. Tapi apa? Tapi aku justru menantikan kedatanganmu. Kedatanganku? Ya, melihat jurus-jurus ilmu kanuraganmu tadi, aku percaya kau adalah titisan dari Mbak Ayuku, Serintil. Benarkah? Lalu bagaimana kau tahu kedatanganku? Kau hendak datang, aku diberitahu oleh... Belum lagi lelaki kasar itu menjawab tuntas. Tiba-tiba terdengar suara yang tidak lain adalah Sang Batara Kala. Ya, akulah yang memberitahu, Dedeng Alaskobar. Inilah Lampir. Dia membutuhkan bantuanmu. Perlakukanlah dia seperti perlakuanmu kepada Serintil. Sendika dawuh Sang Batara Kala, hamba akan melaksanakan perintah. Bagus, kau bantu Lampir. Yang pertama, bangunlah sebuah istana yang merupakan kerajaan gaib yang indah dan megah. Juga lengkap dengan para punggawa. Punggawa keraton, Baginda? Apakah berwujud manusia? Tentu tidak. Semua punggawa dan juga rakyatnya adalah seluruh jin, setan, dan peri perayangan, serta seluruh penguasa yang menghuni Gunung Merapi ini, serta mereka yang berniat membantu. Perintahkan mereka dengan mengatasnamakan perintahku. Sendika dawuh Sang Batara Kala. Lalu selanjutnya, bantulah Lampir mempersiapkan semua kebutuhan
untuk membuat ilmunya semakin sempurna. Dan ingat, karena dia titisan Serintil, maka anggaplah dia sebagai kakak seperguruanmu. Sendika dawuh Sang Batara Kala, hamba siap laksanakan perintah. Bagus, Gedeng. Nah, Lampir, pergunakanlah semua kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang terpenting, hidupkan kembali kejayaan perguruan Nenek Serintil, yaitu dengan bermegahlah dengan nama Kerajaan Anggrek Jingga. Siapkah kau, Lampir? Akan kulaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan terimalah rasa hormat dan syukurku atas pertolongan Sang Batara Kala. Ya, bagus. Lampir dan kau Gedeng alas Kobar. Sekarang aku pergi. Sepeninggal Batara Kala, maka tampak kesibukan yang luar biasa di Gunung Merapi. Mak Lampir memilih tempat yang cukup datar di pinggang gunung itu. Lalu diperintahkannya Gedeng alas Kobar mendirikan kerajaan gaib yang indah, luas, dan megah yang diprakarsai oleh para jin penguasa Gunung Merapi. Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.